Kenapa? Gelap lagi ya? Ya udahlah. Cuki caki cuki caki cuk. Kereta berangkat. Enggak maksud gitu. Ini cuman ya daripada bosan jadi aku buat sedikit aja gitu beberapa guys. Jadi sebelum saya mulai kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga aja pada dasarnya sih ya, terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan kembali waktunya untuk kembali untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan untuk materi kali ini. Jadi pada kesempatan di waktu yang ya lumayan lah, mungkin mau pagi, siang, malam, ataupun kalian nonton di manapun waktu kalian berada ataupun tempat pun juga, saya akan menjelaskan materi yaitu kecerdasan buatan dengan menggunakan algoritma Astar di game ular tangga ini, yang jurnalnya ini diteliti oleh Bapak ataupun juga Akang Kiki Jobsan Ma'ruf, salah satu alumni dari STNK Amikom Yogyakarta, yang mana ini penelitiannya juga dilakukan pada tahun 2016 lah. Jadi ini sudah jurnal ini ada kisaran 6 tahunan gitu yang sudah dipublish dari 2016. Jadi ya 6 tahun lah dari sampai 2022 untuk sekarang ini. Jadi seperti itu. Jadi sebelum saya mulai, kalian kan melihat slide dari 2 slide sebelumnya yang hitam itu, yang kayak kok tiba-tiba ada tangganya jadi kereta gitu, terus ularnya meluncur-luncur seperti itu kan ya, jadi kayak gitu. Jadi mungkin kalian akan bertanya-tanya mengenai ular tangga itu sendiri seperti apa sih, kan seperti yang dilihatkan di slide 2 sebelumnya juga. Jadi ular tangga itu ya emang konsepnya seperti ini, yang mana ada pokoknya ada dari angka 1 sampai 100 ya, seperti itu. Jadi 1 sampai 10 ataupun ya seperti persegi panjang yang ukurannya 10 kali 10 pangkat 2 seperti itu. Yang mana ini konsepnya ini adalah kalau misalkan kalian kena tetangga kalian naik, tapi misalkan kalian kena kepala ularnya kalian langsung turun. Jadi seperti itu kan konsepnya. Tapi nggak gini konsepnya. Sebenarnya sih emang konsep dasarnya seperti ini juga. Cuman ular tangga yang saya maksudkan nggak begini maksudnya. Jadi yang kalian pikirkan itu ular tangga yang seperti apa sih gitu. Jadi ular tangga itu sebenarnya itu apa pengertiannya kan? Nah, ular tangga dari terminologinya itu sendiri adalah permainan sederhana yang mana ular memakan suatu makanan, lalu apabila si ular ini jadi ya dari pengertian ya, saya jelaskan dulu sebentar. Jadi permainan sederhana yang mana ular memakan suatu makanan, lalu ekornya panjang jika dimakan terus menerus secara berkala ataupun kontinunya. Jadi pada dasarnya ini adalah si ular ini kalau misalkan dia misalkan makan suatu makanan, nah dia akan ukuran tubuhnya akan bukan besar, tapi akan lebih ke memanjang gitu. Jadi akan semakin panjang apabila si ular ini akan terus memakan suatu makanan. Jadi yang asalnya kecil ukurannya ya mungkin sekitar beberapa mili, apabila dikasih makan terus menerus gitu dia akan panjang sampai ya kisaran bisa sampai kilometeran lah. Jadi kayak begitu. Jadi, maksud konsepnya itu seperti itu sih dari secara terminologinya itu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah kita akan mulai dari pendahuluannya dulu ya. Pendahuluannya ini di sini adalah yang mana sebenarnya ini permainan ular tangga ini sendiri kan. Ya ini salah satu game yang populer juga di tahun 2000-an, yang mana ini juga kan salah satu yang mana game ini sendiri itu ada di salah satu ya ponsel ataupun juga gawai dari operator sistem Symbian. Contohnya ini salah satunya di gawai brand Nokia yang dulu itu di era 2000-an ini populer banget gitu, salah satu brandnya itu sendiri. Yang mana ini adalah konsep dari dasarnya ini bagaimana cara user ini how to controlling the snake untuk mencari makan di lokasi yang random, supaya kalau misalkan udah dimakan dia kan akan memanjangkan. Nah, yang memanjang ini adalah kita untuk mencapai gaya skor tertinggi, meskipun juga nanti akan dengan syarat kan kita misalkan udah makan ularnya udah kita kendaliin terus makan banyak, nah dia akan semakin memanjang dan kita harus bisa mengendalikan dengan cara kita tidak mengenai tubuhnya sendiri ataupun juga tidak mengenai si kayak obstacle ataupun juga kayak dinding dari dalam
ruang lingkup singular itu sendiri. Jadi seperti itu. Yang mana game ini sendiri adalah single player atau dimainkan oleh satu orang saja, dan juga kita akan mengetahui juga dengan cara pembuatan AI di game Stack 3D ini, dan juga tujuan dalam pembuatan Stack 3D ini seperti apa gitu, seperti itu. Jadi pada konsepnya ini adalah game Stack 3D, hanya saja dia menggunakan algoritma Astar. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya dari kajian pustakanya ini sendiri ya. Kajian pustakanya ini adalah peneliti ini Bapak Ikil Grahir ya. Dia ngambil dari dua sumber, yang mana penelitian dari Pak Sunarto yang berjudul pembuatan game 3 dimensi versus Alien, yang mana dengan menggunakan Unity 3D game, dan juga yang satu penelitian Michelo Pernata Jadi yang judulnya prototype game musik bambu menggunakan engine Unity 3D. Pada dasarnya sih perbedaan dari penelitian Sunarto dan penelitian Pak Michelo, dan juga dari penulis ini Pak Kikil, yang mana sebenarnya ini algoritmanya tuh kalau misalkan Pak Sunarto ini dia lebih, dan persamaannya ya, dari Pak Michelo dia menggunakan algoritma AI, cuman kalau misalkan dari Pak Sunarto ini dia lebih kayak AI-nya ini dijadikan sebagai action dan juga genre game juga. Sedangkan kalau misalkan dari peneliti yaitu Pak Kiki, dia lebih ke algoritma Astarnya sebagai kecerdasan buatannya. Jadi perbedaannya kalau misalkan dari dua peneliti dari Pak Michelo dan juga Pak Sunarto ini dia lebih ke AI-nya sebagai kecerdasan buatan, sedangkan kalau ke peneliti ini dia lebih algoritma Astarnya dia sebagai kecerdasan buatan. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada metode yang digunakannya. Jadi apa sih metode digunakannya? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia kan lebih menggunakan Astar kan. Jadi algoritma Astar ini dia algoritma pencarian terbaik dalam mencari jalur terpendek kan, dengan perhitungan terkecil dari simpul awal sampai simpul akhir. Jadi pada dasarnya ini adalah cara pencarian jalur terpendek kalau algoritma Astar itu seperti itu. Dan juga algoritma Astar ini dideskripsikan di tahun 1968 oleh tiga orang cendekiawan, yaitu Peter Hart, Nielsen, dan juga Bertrand Raphael, yang dioptimasi dengan heuristik. Jadi dioptimasi dengan heuristik sehingga namanya yang awalnya algoritma A dia menjadi algoritma Astar. Jadi singkatannya itu seperti itu. Yang mana juga perhitungan algoritma Astar ini adalah jadi fx atau jumlah dari nilai fungsi. Jadi gimana ya? Jadi fx ini dia adalah jumlah dari nilai fungsi g dan gx, dan jadi jumlahkan dari fungsi gx dan juga fungsi hx, dan dengan hasilnya ini adalah nilai kecil fx-nya, atau fx-nya ini dia sebagai tujuan akhirnya. Kemudian gx-nya ini adalah dia pergerakan simpul awalnya ke simpul berikutnya. Jadi g-nya ini dia sebagai inputnya, dan hanya ini adalah perkiraan dari pergerakannya. Jadi si hx ini dia yang akan memperkirakan, atau si bagian ini juga sebagai si fungsi heuristiknya juga. Jadi sebagai prosesnya ini yang akan memperkirakan nilai dari simpul awal ke simpul akhir. Jadi gx ditambah hx dia akan menghasilkan jadi fx. Jadi seperti itu. Dan juga fungsi ini disebutkan sebagai fungsi heuristik karena fungsi ini kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia sebagai fungsi yang bisa yang lebih ke memperkirakannya dari sampai ke output ataupun tujuan akhirnya. Jadi seperti itu. Dan mana algoritma Astar ini dia memiliki ketentuan grafik, yang mana syaratnya ini adalah yang pertama, dia harus punya simpul atau noda dalam grafik yang memiliki jumlah terbatas pada area, dan juga pada fungsi pencarian terdapat yang di jalan dan dilalui mencapai tujuannya, dan juga fungsi X pada grafik penilaian rendah daripada fungsi X pada jumlah. Saya jadi lupa belum menjelaskan yang di kajian pustakanya ini. Kajian pustaka ini kan pada dasarnya kan kita menggunakan di penelitian ini dia lebih menggunakan Unity 3D game. Nah, Unity 3D game ini ada dari pecahan dari game engine. Jadi game engine ini game engine Unity. Jadi gimana? Jadi game engine ini dia lebih kayak produksi bagaimana cara pembuatan gamenya, yang mana ini bisa digunakan di operator sistem di komputer atau di PC manapun, baik itu mau di Mac OS ataupun juga di Mac OS, Windows, Linux segala macam. Dan juga dalam penelitian ini pun sendiri dia lebih kayak menggunakan engine Unity 3D dalam produksi gamenya, sehingga jadi engine Unity 3D ini dia bisa dipakai di
platform manapun juga gitu dalam mengembangkan developing gamenya dan juga dalam memproduksi suatu gamenya. Jadi seperti itu yang saya ketahui, yang saya baca di jurnal ini juga, di jurnal penelitian ini juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara desain dari sistem aplikasinya ini seperti apa kan. Nah, sebelumnya jadi pada dasarnya ini konsepnya ini dia dibuat diagram. Jadi ini di desainnya ini dia lebih kayak mengandalkan diagramnya itu seperti apa. Jadi lebih mengandalkan diagram. Kemudian juga kita bisa kayak, nah di konsepnya ini dia ada yang namanya aktor, ataupun juga misalkan kalian sebagai user atau penggunanya, ini adalah proses-prosesnya itu kalian bisa kayak memilih pemainnya, ataupun juga memilih dengan komputernya, ataupun sebaliknya. Jadi kayak pemain komputer pemain, ataupun bisa kayak melihat peringkat permainannya, penggunaannya juga, terus juga memasukkan gerakan ular dan juga memasukkan nama tertinggi gitu dalam permainan, atau hasil dari cara bermain kan. Jadi outputnya hasil cara memain pas sudah kalah, terus kalian tinggal cantumin skornya dan juga namanya seperti itu. Nah, setelah di konsepnya ini baru dilakukan diagram aktivasi. Kemudian di diagram aktivasi ini dia akan mendeskripsikan terhadap waktunya, dari yang mana ini ada terdiri dari inisiasinya, terus permainan pas melawan AI tapi menang, maksudnya diagram urutan, misalkan player lawan AI menang, terus juga player melawan AI tapi kalah, dan juga yang terakhir permainan cara mendapatkan poin. Jadi seperti itu. Nah, gambar-gambarnya akan saya tunjukkan. Nah, jadi ini yang digambar ini adalah diagram user case-nya. Jadi ini kayak konsep utama sebagai aktor permainan, atau si usernya ini dia misalkan bisa langsung main, kemudian kalau misal main misalkan melawan player, ataupun juga bisa melawan AI, ataupun juga AI lawan AI. Jadi seperti itu. Kalau misalkan udah kalah, nanti bisa lihat, ataupun menang bisa lihat peringkat permainannya, ataupun bisa keluar dari gamenya. Jadi ini pada dasarnya ya konsep dari user interface-nya itu sendiri. Ini masih kayak konsep dasarnya juga. Nah, ini konsepnya juga ini lebih ke sama, tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan saya ini bentuknya lebih ke landscape. Kalau misalkan ke potret rada kepotong soalnya karena panjang. Kalau misalkan kepotong takutnya nanti masih kurang dipahami. Jadi kalian bisa lihat misalkan ini kayak flow chartnya. Ini lebih kayak ke flow chartnya, kayak alirannya itu seperti apa, sehingga nanti bisa kalian bisa lihat bagaimana cara alur permainannya, atau cara user interface ataupun sebagai penggunanya itu dalam memainkan aplikasinya seperti apa. Jadi seperti itu sih konsepnya. Nah, ini yang cara diagram dalam inisiasi permainan, ataupun ya cara memulaikan permainannya. Jadi seperti apa, sehingga alurnya itu akan ya sama aja kayak misalkan kalau kalian main game pun juga pasti ada user interface-nya, ataupun kemudian ada cara permainannya sampai output atau hasil gamenya itu seperti apa. Jadi sama aja sih kayak orang-orang orang pada umumnya bermain game gitu. Jadi kalau misalkan saya jelaskan, jadi mulainya yang pertama dari start game, terus ambil level permainan, tingkat level, kemudian kembali ke level. Jadi dari GUI pemain, tingkat level, baru balik lagi ke pemain, ke GUI, langsung ke tampilan level, kemudian inisiasi, balik lagi ke yang terakhir tuh ke lupa saya maksudnya ke level, balik lagi, pokoknya gitu urutan inisiasi. Baru nanti ditampilin belakangnya dia tampilan permainannya. Nah, maksudnya tuh yang tadi di sebelahnya tuh game 3D TS. Jadi ini diagram di player lawan AI tapi menang kan. Nah, karena ini karena ada, maksudnya tuh kenapa ada kayak dibatasin video ini, karena kalau misalkan udah ketabrak nanti bisa diulangin lagi. Jadi konsepnya tuh kayak main lebih ke looping sih sebenarnya. Jadi nanti kalian bisa misalkan udah main, nanti kalian bisa lihat kayak histori permainan yang kalian mainkan gimana, ataupun statistiknya. Ini kalau misalkan diagramnya player tapi lawan AI tapi menang. Nah, sedangkan yang di sisi yang satunya lagi ini lebih ke player lawan AI tapi kalah. Cuma sama aja kayak konsepnya, cuma lebih ke cara kalahnya itu seperti apa gitu. Nah, yang satunya lagi ini ada di game di urutan cara mendapatkan poinnya. Jadi misalkan cara mendapatkan poinnya ini lebih kayak maupun menang maupun kalah pasti akan ada, ya sama aja sih, kalian akan dapat poin. Cuman perbedaannya ini adalah jumlah poinnya. Kalau misalkan menang pasti kan kemungkinannya
jumlah poinnya lebih baik, sedangkan kalau yang kalah pasti jumlah poinnya lebih sedikit. Pasti seperti itu. Nah, ini kayak pengujian tabel kuncinya. Pengujian kuncinya ini adalah cara untuk kayak susunan dalam untuk cara pengendalian dari gimana cara pengendalian ularnya itu sendiri. Yang mana metodenya ini dia menggunakan papan kunci dalam dengan maksudnya metodenya juga menggunakan kotak hitam atau black box, yang mana aplikasinya dihadapkan dengan kondisi yang bisa melihat hasil agar bisa membesar ekspon dari penekanan papan kunci. Jadi kayak misalkan nih escape berarti itu keluaran jadi keluarganya ya harapkan keluaran aplikasi, yang keluarkan di sistem juga keluar dari aplikasi. Jadi apa yang dimasukkan keluar inputnya sama gitu. Jadi konsepnya jadi apa yang dimasukkan. Jadi kayak kalau misalkan di input proses output, kalau misalkan escape-nya emang keluar dari aplikasi, pasti nanti yang keluar outputnya juga keluar dari aplikasi. Jadi misalkan mau ke kiri pasti keluarnya ke kiri juga, nggak akan mungkin kalau misalkan keluar ke kiri ke kanan gitu. Jadi itu kayak nggak make sense aja gitu. Jadi apa yang masuk keluarnya juga harus sama, nggak jauh beda seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian deteksi tabrakan ataupun collision, yang mana deteksi tabrakan ini ada 4 hal yang terjadi, yang mana kalau misalkan tabrakan itu terjadi dengan batas area, penghalang jalan, tubuhnya sendiri dan tubuh lawannya. Jadi kalau misalkan nggak mungkin kan kalau misalkan ular tangga tiba-tiba loncat di situ kan nggak bisa, karena ini lebih kayak tujuan utamanya adalah mencari makan dengan mencapai skor terbesar-besarnya sampai ularnya panjang, agar ular ini tidak mengenai batas arena, penghalang jalan, tubuhnya sendiri dan tubuhnya lawan. Jadi seperti itu, pasti ada di arenanya gitu maksudnya. Nah, pada gambar pada gambar 7, 8, 9, 10 nanti akan saya tunjukkan. Jadi gambar 7 ini dia si ular biru yang mengenai batas arena dan tabrakan yang terjadi sehingga membuat ular kalah dan menjadi penghalang yang berwarna abu-abu. Jadi udah kalah dia langsung berubah menjadi warnanya jadi abu-abu. Jadi kayak berubah jadi inilah pembatas, penghalang jalan. Jadi kayak gitu. Nah, yang gambar 8 ini menunjukkan ular mengenai penghalang jalan. Jadi 7, 8, 9, 10 ini gambar ini pada dasarnya adalah deteksi tabrakan di 4 hal yang sebelumnya. Misalkan ular yang kena batas arena, penghalang jalan, tubuhnya sendiri dan tubuhnya lawan. Jadi nanti saya akan tunjukkan. Jadi saya sudah tunjukkan ini tabrakan ular dengan batas arena, yang batas arenanya abu-abu. Terus yang 8 ini adalah deteksi tabrakan ular dengan penghalang jalan. Cuman ada nggak terlalu kelihatan aja sih yang gambar 7, karena pasti penghalangnya kan di batas akhir di penghalang arena kan, sedangkan yang 8 ini tertabrak di penghalang jalan. Yang halang jalan ini yang lebih kayak abu-abu di gambar 8 di bagian kedua. Nah, ini gambar 9, jadi ada deteksinya bagaimana deteksi maksudnya emang deteksi tabrakan ke tubuhnya sendiri. Jadi ini salah satunya yang biru ini dia kayak kepalanya mengenai ekornya, jadi langsung berubah jadi abu-abu. Ini yang 10-nya dia tabrakan mengenai tubuh lawannya. Sebenarnya kalau dari gambar 10 ini sendiri dan gambar lebih mirip kalau misalkan kalian main Agario kan konsepnya kayak gitu kan. Kalau misal cara untuk menghindari biar tidak tertabrak itu, kalian harus memutar tubuh kalian sendiri, sehingga kalau misalkan si kepala kena ke tubuh lawan pasti dia akan langsung mati. Jadi seperti langsung ya berubah lah, bertransformasi jadi decomposer gitu, maksudnya kayak begitu. Selanjutnya di sini ada pengujian algoritma asarnya ya. Jadi kan sebenarnya disebutkan algoritma ini adalah pencarian jalur terpendek, yang mana keandalannya ini adalah dia efisiensi dalam pencarian komputer mendapatkan makanan dengan pengujiannya dengan presentasinya ini 100%, yang mana selama makan yang dicari ini pokoknya kalian harus mencari dari yaitu tadi jalurnya itu bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan jalur yang lebih aman ataupun tidak terlalu beresiko, supaya si ular ini tidak mengenai baik itu kena ke arenanya ataupun ke tubuhnya, baik itu ke arenanya ataupun juga ke penghalangnya ataupun juga ke tubuhnya sendiri kan, ke tubuh lawannya. Jadi sehingga di gambar nanti yang akan saya tunjukkan di gambar 12 ini dia akan menunjukkan makanannya. Kalau yang 11 di bagian 1 dan 2 ini akan segera mulai, dan komputer yang satu berwarna biru akan melakukan pencarian dengan makanan terdekat di
sebelah kiri atas yang ditandai dengan warna hijau, dan di bagian 3, 4 ini komputer 1 dan 2 melakukan pencarian dengan makan yang ditandai warna hijau. Jadi pokoknya yang warna hijau yang dibulatin itu nanti dia akan sebagai anggap aja makanannya. Dan juga algoritma Einstein ini lebih kayak cara mendapatkan makanannya lebih efisien, tapi maksudnya nih meskipun algoritma Einstein ini dan dapatkan makanannya efisiennya, tapi bukan berarti lawan komputer ini berakhir dengan kemenangan komputer. Jadi kayak ada pengujiannya juga gitu beberapa. Nah, yang menyebabkan kekalahan ini akan saya jadi penyebab gimana sih kenapa komputer bisa langsung kalah lawan usernya, karena komputer tidak memperhitungkan pada saat mendapatkan makanan ular ke baik ataupun ke tubuh dia sendiri atau ke tubuh ular lawannya, karena komputer yang biru ini mendapatkan makanan di posisi awal di bagian satu dan juga makanan melakukan acak. Jadi kayak itu tadi mungkin bukan tujuannya bukan minta pakaian kayak dapat skor tinggi, tapi kayak ya tetap aja di juga yang udah di set juga pasti A itu dia lebih ke kayak di set dengan setnya itu enggak sesuai dengan masih ada kayak catatannya gitu. Yang mana ini kok yang satunya yang kedua komputer ini terperangkap pada saat makanan berada pada halangan yang menyebabkan musuh tidak ada jalan keluarnya. Yang ini kayak tergantung dari penghalang permainan ini gimana. Nah, seperti yang tadi, yang biru ini di AI, yang merah ini kayak playernya. Jadi yang bulatan hijau itu udah lebih ke makanan. Jadi ini cara pencarian makannya itu seperti apa, jadi bisa dilihat juga. Nah, yang sedangkan yang ini komputer terkurung pada saat mendapatkan makanan, karena pas udah misalkan ini mereka udah nggak akan tahu. Jadi kayak kok kita nggak udah dari sini misalkan udah dapat makanan tapi kita kayak kurang decisionnya, sehingga jadi kayak tubuh kita langsung terkurung sendiri. Jadi sehingga di ketiga ini si ular langsung kayak aduh nggak ada jalan lagi ini buat keluarnya, jadi udah langsung burung langsung kalah. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada pengujian masalah dan cara penanganan. Jadi pasti ada tetap masih ada masalahnya. Jadi yang masalahnya ini ada dua yang menyebabkan tidak responsif itu atau hang crash ini, karena perhitungan komputer yang berusaha membagi dengan angka 0 dan juga perhitungan komputer yang menyebabkan keluar dari batas, karena tampilan menu dibiarkan dengan tampilan yang ular yang mendapatkan makanan yang diacak, lalu ditampilkan arena yang bergerak dan dekat dan menjauhi layar tersebut. Jadi ya baru masalahnya ini cuma dua, karena kamu bagi dengan angka 0 juga perhitungan dari batasnya, sehingga tampilan satunya dibiarin dan level keluar yang mendapatkan makanan diacak ditampilkan menjauhi layar. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya ini sebenarnya ada 4 poin yang mana saya rangkum jadi satu. Jadi algoritma ini memang pencarian terbaik dari segi pencarian jalur terpendek dengan perhitungan terkecil, dan dengan pokoknya dari simpul awal ini dia sangat efektif banget gitu, dari pencarian terkecil dari simpul awal sampai akhir, karena syaratnya emang harus ada simpulnya, ada nodanya gitu dengan presentasinya 100%. Cuma dari permasalahannya ini komputer karena keterbatasan ruangnya juga, jadi pasti tergantung dari berapa besar arenanya, karena semakin kasih makan dia pasti kayak over capacity, sehingga ruang dari si ular akan melebihi batas dan juga akan langsung gampang tertabrak. Jadi seperti itu kesimpulannya. Emang karena pada dasarnya konsep gamenya itu sendiri seperti itu sih. Nah, ini sebelumnya dari daftar pustaka dan penelitian yang saya ambil juga, dan juga dari Bapak Akang Kiki yang sudah meneliti permainannya, meneliti apa yang sudah ditelitinya. Jadi ini daftar pustaka dan penelitian yang sudah saya bagikan kepada semua. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan apa yang saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, dan juga kalian bisa kembali untuk mencoba membuat prototipe yang kalian inginkan juga. Jadi saya tutup dengan saya sebagai manusia biasa pamit undur diri, dan sampai jumpa di video
berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.